Halo guys, jumpa lagi kita di channel yang jegol ini, yaitu di channel Jolly Music and Live TV di acara live podcast ya. Saat ini saya berada di RKM ya. Ini bangunannya unik banget ya guys. Ya ini dia, kita lihat ya. RKM ya, ini dia nih. Coba kita ambil spot di sini. Iya itu dia. Jadi ada semacam sepeda tua di sini ya. RKM ini merupakan tempat berkesenian ya, untuk teman-teman yang haus berkesenian dan berkebudayaan, terutama di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya, di sini kita juga bisa lihat ada jualan kopi, teh, dan lain-lain, tempat nongkrong ya. Nah, ini dia mereka. Asik ya tempatnya guys. Ya, ini dia lokasinya RKM. RKM itu adalah rumah kucing montong yang diprakarsai oleh Kang Ari Julian. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama beliau ya. Sekarang kita coba tanya-tanya sama teman-teman yang ada di sini. Halo Mas Kiki. Halo Mas Jo. Halo ya. Gimana nih tentang RKM-nya nih? RKM adalah sarana, kalau ini shelter kesenian. Shelter kesenian ya. Shelter kesenian di sini. Julian menamakan itu karena orang-orang yang dari jauh kayak saya pejalan, nah kayak gini bisa berkegiatan di sini sekarang. Jadi dibuatlah shelter sekarang itu. Oh gitu ya. Tempat-tempat nongkrong gitu ya untuk berkesenian. Bisa juga tempat nongkrong, tempat ngopi, tempat ngobrol, tempat berdiskusi ya. Diskusi, bebas lah. Bebas ya. Beda buku, beda musik. Mantap ya guys. Kemarin saya juga kebetulan ada acara di sini ya. Iya. Ya, jadi saya diundang sama Mas Kiki ini di acara Echo of Instrumentalism. Oh iya ya, cuman karya-karya instrumental. Cuman saya kemarin videonya nggak jalan, jadi nggak dapat saya videonya ya. Oh iya. Ya oke. Oke Mas Jul. Halo Mas. Ya, halo. Ini dengan Mas. Hai, saya Yuga. Mas Yuga ya. Iya, Mas Yuga ini adalah presiden apa tadi? Presiden. Direktur RKM. Oh, direktur ya, direktur RKM-nya ya. Rumah kucing montong ya. Kenapa disebut rumah kucing montong? Karena di sini Kang Ari banyak memelihara kucing seperti ini ya guys ya. Nah, lihat ini. Kucing-kucing kampung ini semua ini kucing jalanan sebenarnya karena kucing garong. Nah, halo Mas. Halo, kucing impor. Kenalin dulu dirinya Mas. Ya, saya Roni. Ya, Mas Roni ya. Beliau ini adalah salah satu punggawa di forum gesek ya. Waduh, ya, saya suka gesek di ATM. Gesek-gesek, jadi kalau ada uang. Gesek bukan gesek ATM ya guys ya, gesek silo, gesek biola. Ini dia ahlinya. Saya suka gesek teman juga. Bukan cowok. Luar biasa. Dan di sana satu lagi ada Zafar. Ada Mas Jafar ya. Dari Saya dari Bumi Maluku Utara. Oh, Maluku Utara. Oh, luar biasa. Ambon ya? Bukan. Oh, bukan Ambon. Ternate. Benar. Oh, Ternate ya, ini Mas ini bayangkan guys, dari Ternate jauh-jauh akhirnya di Lombok juga ini. Mas Jafar ya. Ini juga karena proses berkesenian itu prosesnya panjang guys ya. Jadi bisa di mana saja gitu ya. Jadi sampai Mas Jafar nih datang jauh-jauh dari Maluku Utara sekarang berada di Lombok ya, khususnya di Montong. Ya ini guys ya. Jadi ini apa sih? Instalasi ya namanya ya? Bukan. Ya seperti ini ya. Instalasi ya. Dari Mas Ucrit. Ya, kita lihat ini apa aja tuh. Menarik ya. Tempatnya menarik. Jadi dibikin kesan tua gitu ya. Ya, klasik atau ya. Nah, ya.
dapat lah. Ya dapat ya. Nah, kesan-kesan old itu dapat banget sini guys ya. Jadi sih ada tempat-tempat nongkrong juga di sini ya. Ya kita geser sini dikit. Ya itu dia tempat berkesenian di sini ya. Kalau perform bisa tampil di sini guys. Jadi di sini ada alat-alat juga, alat sound system. Kebetulan sedang dimasukin ya, kemarin pada keluar semua sound systemnya di sini karena kita ada acara kemarin ya. Oke guys ya, nanti kita tunggu lagi, kita akan podcast sedikit bersama Kang Ari Julian. Ya guys, ini adalah salah satu alat kesenian tradisional yang disebut apa tadi? Sape. Nah, suaranya seperti itu guys. Kang Roni sedang berkolaborasi dengan Mas Yuga ya. Ya ini dia. Jadi tempat shelter kesenian ini bisa menghasilkan beragam karya ya, secara spontan ya. Karena ini tempat berkumpulnya para seniman dan para budayawan yang ada di Lombok. Ya. Oke ya guys, jadi sambil nunggu Kang Ari, saya pengen bincang-bincang dikit sama salah satu Jalan budaya lah ya. Pejalan saya nih. Pejalan ya. Dari Lampung ke sini jalan naik Iya. motor. Dari Lampung ya? Iya. Oh Mas Kiki ternyata dari Lampung guys ya, dari Lampung dia langsung datang ke sini dan ketemu Kang Ari dan langsung ikut di komunitas KKM ya. Oke. Jadi dikit ngomong dikit nih, ini kegiatannya apa aja sih di sini? Kegiatannya mulai awal-awalnya ada Sunday santai dan Senin rupa. Sunday santai dan Senin rupa ya. Nah, setelah sini ada inisiatif lah dari ngobrol-ngobrolan di sini, diskusi di sini untuk menghidupkan kembali ngopi sore yang tadinya udah digalakan sama Pak Direktur RKM juga. Oh, nah, ya kemarin jadi bincang karya itu acara dari ngopi sore itu. Yang oh, kemarin Mas Jul ikut ke The Echo of Instrumentalism. Iya. Nah, sebelumnya udah diadakan juga dengan tema 3 ragam rasa dan English with Dive. Nah, itu yang 3 ragam rasa itu musisi-musisi pop di sini kayak Isfara, kayak Pepis, yang kemarin In English with Dive itu ada Sasan, ada Pamela Baganini, ada Rizky Gita. Nah, kemarin ini di Echo of Instrumentalism itu sebenarnya seletukan aja awalnya karena gini. Kita diskusi ya, temu ide aja kayak mana kalau ini, pernah saya ngomong Kang, kayak mana kalau misalkan kita ngebahas yang instrumental. Nah, tadinya tuh Kang Ari tuh berpikir karena instrumental siapa yang menonton ya kan. Iya betul. Ternyata gitu ya kan, karena untuk dapat panggung aja paling jarang banget nih musisi instrumen. Jadi saya coba itu dan Kang Ari dengan pertimbangannya akhirnya setuju untuk menggalakan itu. Saya buat dengan temanya The Echo of Instrumentalism. Kenapa The Echo of Instrumentalism? Sebenarnya kalau diartikan secara dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu kan gema daripada instrumental ya. Nah, instrumentalisme itu kan. Setelah itu diadakan kemarin dan Mas Jul salah satunya kan sebagai talent kan. Iya, saya akan undang sini ya. Itu Mas Jul. Jadi intinya di sini tempat berkesenian dah ya. Tempat berkesenian. Jadi bagi teman-teman yang memang kurang wadah ya. Karena memang untuk mencari wadah berkesenian itu susah-susah gampang ya. Betul. Susah-susah gampang. Jadi kita mau manggung, kita sudah punya kemampuan tapi mau manggung di mana nggak tahu kan. Nah gitu guys ya. Jadi kalau para guys pengen manggung atau pengen mengeksplor karyanya masing-masing ya, bisa datang ke sini ya. Bisa itu banget. Bisa banget Soalnya Kang Ari sendiri tempat ini
peruntukan memang untuk full berkesenian. Full Jadi berkesenian ya. buat teman-teman yang punya karya mau dijabarkan ataupun di launching bisa. Iya ya. Jadi setidaknya kalau misalnya ada yang punya penulis, karena penulis juga jarang kan sebenarnya dapat panggung, nah kayak gitu. Kalau betul. bedah buku ataupun dia mau pameran buku barunya bisa juga. ya. Jadi bukan terbatas musik aja ya. Enggak. Jadi bisa buku, bedah buku, kemudian ada apa tadi? Musik, seni kemudian rupa. Itu semua bisa dia. Bisa. Ya kebetulan ini langsung Kang Ari datang nih kayaknya nih. Mukti maut Ya, gitu ya. Ya nanti jadi seputarannya seperti itu ya guys ya. Itu Mas, dan di hari besok itu diadakan kuliah liar. Kuliah liar itu maksudnya seperti apa? Kuliah liar itu sebenarnya adalah penjabaran dari hal yang kita punya, bisa musik, bisa seni rupa, bisa apapun, tapi kita presentasikan dan kita sharing lah, ibaratnya sharing santai lah. Sharing santai Ya, gitu ya. sesuai pengalaman yang kita dapat. Oh gitu. Nah, karena kuliah liar kali ini, karena saya backgroundnya adalah pemain death metal, saya gitaris death metal di Lampung sana. Gitaris death metal gitu ya. Nah, itu Anda pasti belum pernah nonton ya death metal ya? Pasti pernah ya, kayak Obituary, kayak Kreator, apa lagi ya? Megadeth itu masuk ya? Megadeth itu thrash, Kreator juga thrash. Ya, Kreator thrash ya. Jadi yang lebih serem lagi daripada itu ya. Obituary termasuk ya? Masuk Ya, Obituary. Terus Kultura enggak termasuk? thrash juga. Thrash metal ya. Oke, kayak gitu dia. Ya, jadi besok itu agendanya pembahasan dari acara tersebut. Oh, gitu. Nah, jadi gini Mas konsepnya. Itu secara spoiler aja ya. Iya, ya. Secara singkat saya jelasin. Besok itu saya menjabarkan kenapa sih ada death metal. Nah, begitu. Oh, begitu. Nah, terusnya pengalaman saya di Lampung bermain death metal itu kayak mana dengan kawan-kawan di sana. Oke, gitu Dan ya. nanti ada juga dari Mbak Lumeda namanya, dia pernah jadi salah satu orang yang kalau ada konser death metal dia datang terus, nonton terus. Nah, gitu. Oh iya. Nanti acaranya di sini. Acara di sini besok mulai dari jam 7 malam sampai jam 10. Oke ya guys, ya ingin nonton death metal bisa datang sini dan saksikan penampilan dari Sebenarnya Mas Kiki. Sebenarnya gini Mas, kalau besok kerucutnya itu sebenarnya kita jabarkan dulu, kita ceritakan. Oh cerita ya, bedah Kisah, ya. kita bedah dulu karena kalau death metal. kalau misalkan kita langsung memainkannya, orang belum sampai apa sih esensinya death metalnya, apa yang harus saya nikmati. Iya. Jadi kan pertanyaan itu kalau musik berisik gini apa sih yang bisa dinikmati, kan orang biasanya kayak gitu. Iya. Nah jadi saya ibaratnya penjelasan dulu. Nah kalau misalkan udah saya jelaskan begini. Nah yang bisa diambil itu dari subjektif orang itu masing-masing nantinya. Jadi saya senang misalkan kalau nonton death metal, saya senang main drumnya karena main drumnya kebut banget. Iya betul. Jadi besok itu setelah saya jelaskan, saya kasih sampel pemain-pemain death metal luar negeri. Nah, gitu. Ada 15 band yang list lagunya memang itu khusus death metal semua. Oke guys, gitu guys ya. Jadi besok kita coba datang ke sini, insya Allah ya kalau ada waktu ya. Kita coba main-main ke sini, kita bedah itu apa itu death metal. Oke ya guys ya. Jadi setelah ini saya akan sedikit bincang-bincang juga dengan Kang Ari Julian, yaitu ownernya daripada Presiden RKM. Oke guys ya. Bentar lagi kita minta waktunya beliau. Oke. Oke guys, ya. Jadi kita sekarang sudah bersama Kang Ari Julian. Jadi Kang Ari Julian ini merupakan musisi senior di Nusa Tenggara Barat ya. Jadi beliau ini asalnya dari Bandung ya. Asalnya dari Bandung dan menetap di Lombok ya, dan membangun kesenian di Lombok ini. Ya, kesenian dan berkebudayaan gitu kan. Ya, jadi beliau sangat terkenal sekali. Jadi nggak ada yang nggak tahu Kang Ari Julian di NTB ya, dari KLU 9 kabupaten kota ya, semua tahu.
10 kabupaten kota deh. Ya, 10 kabupaten kota. Oke, kita bincang-bincang dikit. Ya. Kang Ari gimana kabarnya, Kang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Kang Ari ini menginisiasi apa namanya membangun RKM ini ya, rumah kucing montong ya. Jadi rumah kucing montong ya, ini kucingnya. Nah, Ini juga kucing. Iya iya. Jadi Kang Ari ini pencinta kucing ya. Salah satunya. Sebetulnya saya waktu itu awalnya tuh nggak ya kita mencintai semua lah binatang. Iya iya. Tapi bukan berarti kita juga cinta kucing Iya. khusus gitu. Oh gitu. Ini kan kucing liar biasa. Kucing liar ya. Kita kasihan aja dia nggak dikasih nggak makan dikasih makan gitu. Ya, Nah, subhanallah. nah, Itu di sini banyak kucing. Ya. Nah, dulu rumah saya di sini. Sekarang saya pindah ke sana, Ya. tapi tetap banyak kucing. Ya, makanya disebut rumah kucing di sini. Disebut rumah kucing gitu ya. Biasa. Jadi memang karena kucing itu juga merupakan sunnah Rasul ya. Iya. Jadi barang siapa melihat kucing pasti didatangkan rezeki ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Ari ini rezekinya terus berlimpah ya. Amin, amin. Datang muncul ini suatu rezeki yang luar biasa. Alhamdulillah. Kita masih soal-soal sini Kang ya. Jadi Kang setelah menginisiasi RKM ini tadi saya sempat bincang-bincang dengan Mas Diki juga bahwa katanya memang ini dibuat untuk sebagai shelter gitu ya. Oh iya, Shelter untuk berkesenian ya. Kalau Kang Ari sendiri bagaimana opininya? ya artinya gini, sebetulnya kan ini ketidaksengajaan yang akhirnya berkembang. Ya. Ini barusan aja baru meninggal teman saya. Bukti-bukti namanya di Bandung. Dia sahabat saya. Orang kesenian juga ya? Oh iya, orang barat. Simba dulu lah. Dia temannya Leo Kristi, temannya Iwan Fals juga, temannya mereka lah. Tapi dia orang bergerilya seperti saya. Iya. Nah, dulu waktu dia datang ke sini, sempat dia bilang, "Rik, kamu itu udah aja pentasnya di rumah, saya nggak kepikiran gitu." Ya. Dan ternyata sekarang saya baru sadar ini maksudnya. Jadi Iya, artinya- betul. Jadi artinya kita memaksimalkan keterbatasan. Jadi rumah yang mungkin saya karena sudah pindah di sana dan di sini menjadi tempat aktivitas saya berkesenian. Iya. Kan di sini ada pustakaan dan segala macam. Iya. Tadinya kita mulai dengan literasi, jadi ada diskusi tentang bedah buku atau bedah tulisan dan sebagainya. Kemudian berkembang ke kesenian, ke musik, bicara rupa, bicara teater, bicara segala macam. Di sini berbagai macam. Nah, akhirnya berkembang dan kemudian sekarang sudah mulai banyak yang juga beberapa yang akhirnya tinggal di sini juga. Tapi terutama yang tinggal di sini sebenarnya hanya paling tidak ada satu Kang Wawan. Iya. Tapi Kang Wawan itu juga dia punya usaha bikin bakso cuanki. Jadi di sini ada tempat untuk makan, ada tempat Iya. diskusi. Tadi sudah saya tempat lihat. apa, Luar biasa guys ya. Jadi kalau kesini pun kita bisa pesan kopi, bisa pesan mie, bisa bakso, macam-macam dah ya. terminal lah. Terminal ya. Iya iya. Di terminal Jadi kesenian, shelter. Ya sambil nonton, sambil kita Kalau mau kesini hanya ngelamun juga nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi artinya kenapa saya membuat ini berinisiatif itu karena selama ini saya lihat di Lombok ini atau di Mataram Iya. itu saya belum menemukan ada tempat yang bisa diakses nyaris 24 jam dimanapun. Untuk orang berkesenian ya. Karena orang kebersihan itu orang gelisah gitu. Iya. Dan bahkan ya maaf kalau saya bilang mungkin Taman Budaya dia punya kebijakannya beda gitu. Iya. Karena dia juga tidak memungkinkan untuk orang bisa masuk malam kan. Betul. Nah, gimana caranya supaya kita hanya 24 jam itu akhirnya karena diinisiatifkan kita bikin shelter aja. Dan kebetulan juga ini untuk mampir banyak para pengembara dari berbagai wilayah. Iya, saya lihat tadi ada Mas Jafar, ada Mas Kiki. Terus waktu itu ada pejalan kaki juga dari Padalarang mau ke Papua yang lewat sini juga. Oh, di sini juga, hampir sini. Iya, Oh, biasa guys. Jadi dari Paris juga ada. dari Paris ada. Prancis. Prancis. Tidak ada. Dari mana-mana lah banyak. Dari New York ada yang bikin rekaman di sini juga. Jadi di sini tuh terminal artinya teman-teman bisa beraktivitas banyak. Di sini ada studio rekaman, ada record label, ada pustaka, ada juga tukang cukur, ada juga tukang kacamata dan sebagainya. Boleh nih kalau kapan-kapan saya nge-record di sini, Mas? Boleh, Kang, ya? boleh. Ini tempat siapapun. Makanya Ya, itu ya. yang ingin saya ini kan
mereka yang mungkin ada kesulitan ruang ya mungkin kalau di sini ya yang sekedar adanya silakan. Betul Kang. Jadi apa aja. Memang karena kita haus akan ruang itu, jadi karena nggak ada ruang di tempat kita berada, kita mau kemana lagi gitu kan? Sedangkan mohon maaf ya, kalau di industri musik, jadi hanya karya-karya tertentu saja yang bisa masuk ya. Artinya yang gimana ya, yang idealis itu kurang bisa ya. Jadi yang populer saja yang bisa masuk ke industri musik ya. Kalau di Mataramnya jadi misalnya ya saya nggak sebutin namanya lah, nggak usah. Ya jadinya kayak gitu ya. Artinya kalau dulu misalkan ada Warjek, masih ada Warjek kan. Sekarang Warjek udah dibubarkan. Iya. Ya akhirnya saya pikir mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pengganti lah. Iya betul. Jadi alternatif untuk teman-teman yang ingin menumpahkan semua karya. Karena di sini juga kita ada bedah karya juga, ada itu dia. launching album ada, launching buku lain. Nah saya sendiri kan punya namanya Dinding Pustaka AJNF. Iya. Nah Dinding Pustaka AJNF itu sebetulnya saya tidak punya institusi yang, jadi saya hanya punya tim yang terdiri dari saya sebagai ketua, saya sebagai anggota, dan saya sebagai apapun juga. Oh, jadi saya sendiri tukang sate guys. Tukang sate. Jadi saya tugas saya, ya artinya saya di dalam AJNF itu saya bikin album sendiri, bikin label, kemudian saya mencatatkan lagu saya sendiri juga. Dan saya mengajak juga teman-teman mau lagu dicatatkan di saya juga boleh di Dinding Pustaka AJNF. Jadi di Dinding Pustaka AJNF itu ada lagunya itu ada nomornya, nomor sekian. Gitu. Jadi boleh gitu. Boleh nggak Kang? Ini tapi saya ada enak juga nih ngomongnya nih. Boleh nggak Kang? Nyanyi sedikit. Oh boleh. Ya ambilkan gitar ya. Boleh. Atau saya ambil. Karena nanti bisa langsung ketemu Kang Ari dan langsung mendengarkan suaranya. Terima kasih. Ya, ini jadi Kang Par, Ari. pinjam dulu gitarnya Par. Kita sebagai penutup dari podcast ini, kita akan mempersembahkan sebuah lagu dari Kang Ari ya. Ini semua karyanya Kang Ari semua ya. Jadi Kang Ari itu tidak pernah membawakan karya orang lain ya. Bawa sih. Membawa juga ya. Kalau maksudnya kalau ngejob. Bebas aja. Bebas ya. Oke. Malah kalau ngejob dulu saya baru sendiri juga. Oh gitu. Oh mantap, luar biasa. Jadi lebih. Malah saya sekarang lagi rencana mau bawakan lagu-lagu teman-teman. Oh gitu. Mungkin kalau ada lagu, ini ada rencana semua. Gitu. Sampai sekarang juga saya bawakan lagu kayak lagunya Kang Yuga ini direkturnya. Boleh lagu saya Pak? Boleh. Mantap. Boleh. Oke ya. Tapi sekarang lagu saya aja dulu ya. Oke siap. Ya, ini dia Kang Ari Julian. Pedasnya pelecing kangkung, Saya tahu loh. adalah kenikmatan. Pedasnya kata bicaramu adalah kesengsaraan. Pedasnya yang ada di mulut kita, lidahlah yang merasakannya. Pedasnya kata bicara kita, lidahlah yang harus dijaga agar terhindar dari malapetaka yang akan menimpa kita semua. Mantap. Tepuk tangan guys. Luar biasa, itu dia Kang Ari ya, dengan karyanya yang berjudul Pelecing Kangkung, dan itu maknanya dalam guys ya. Jadi pedasnya kata-kata, pedasnya bicara kita itu mengungkapkan sebuah apa ya, pesan yang mendalam ya. Ada harus dijaga lidah gitu ya. Oke guys, jadi bumerang ya. Iya siap ya, gitu guys ya. Jadi sekian dulu podcast kita hari ini di Rumah Kucing Montong, yaitu tempatnya Kang Ari Julian dengan Jul TV ya. Ya, dengan Juli Musik Live TV. Ya. Sukses buat Juli. Siap, makasih. Oke guys ya, karena sudah azan maghrib, kita akhiri dulu dan ketemu dengan konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.